Salsa Arwina tak bisa diam. Suara lantang seorang aktivis muda yang belakangan ini selalu menjadi sorotan publik kembali bikin geger. Kali ini, bukan sekadar mengomentari isu politik, bukan sekadar menyinggung soal kebijakan negara, melainkan menyentuh nama besar seorang selebriti yang kini menjelma menjadi pejabat penting, Raffi Ahmad. Ya, sosok yang selama ini dikenal sebagai Sultan Andara, pengusaha muda, dan entertainer papan atas, kini ramai dibicarakan karena menduduki jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, di balik semua tepuk tangan dan euforia, ada suara keras dari Salsa Arwina yang mengatakan, jangan tertipu oleh pencitraan. Jangan berhenti kritis. Dan ia menyebut, ada banyak hal yang harus diungkap. Namun sebelum kita terlalu jauh, mari kita tegaskan terlebih dahulu, semua yang akan disampaikan dalam narasi ini adalah opini, sebuah pandangan, sebuah tafsir dari publik, bukan fakta mutlak yang sudah terbukti. Ini adalah opini yang berkembang di ruang sosial, dan bukan tuduhan hukum. Jadi, penonton harus menyimaknya dengan kepala dingin, dengan kritis, dan jangan langsung menganggapnya sebagai kebenaran tunggal. Kehadiran Raffi Ahmad sebagai Menpora sebenarnya sudah lama diprediksi akan menimbulkan kontroversi. Bagaimana tidak, seorang selebriti papan atas yang selama puluhan tahun dikenal di layar kaca, kini tiba-tiba dipercaya mengemban tanggung jawab besar di bidang kepemudaan dan olahraga. Bagi sebagian orang, ini adalah langkah brilian, karena Raffi dianggap punya magnet besar, jaringan luas, dan kemampuan untuk menarik minat generasi muda. Tetapi, bagi sebagian yang lain, termasuk Salsa Arwina, ini adalah bentuk kegagalan berpikir negara. Baginya, jabatan publik tidak seharusnya dijadikan ajang eksperimen dengan figur populer, apalagi jika rekam jejaknya lebih banyak di dunia hiburan daripada dunia kebijakan. Dalam opini Salsa, ada banyak aib yang tidak boleh dilupakan ketika membicarakan sosok Raffi. Kata aib di sini tentu saja bukan dalam arti sempit, melainkan sebuah sindiran terhadap sisi-sisi gelap, sisi-sisi yang ditutup rapat oleh gemerlap popularitas. Salsa menilai, publik terlalu sibuk dengan senyum manis Raffi di televisi, terlalu sibuk dengan citra, keluarga harmonis, dan gaya hidup mewahnya, sampai lupa bahwa ada pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak pernah dijawab. Sebagai Menpora, Raffi dituntut untuk menghadirkan program yang jelas untuk olahraga nasional. Namun menurut opini Salsa, bagaimana mungkin publik percaya sepenuhnya jika sosok yang menduduki jabatan itu justru lebih dikenal karena dunia selebriti? Ia menyoroti bahwa ada begitu banyak talenta muda di bidang olahraga yang butuh perhatian serius, tetapi yang lebih sering diberitakan justru kehidupan glamor sang menteri. Opini ini jelas memancing reaksi keras. Banyak yang menilai Salsa terlalu keras, bahkan dianggap iri atau hanya mencari sensasi. Namun di sisi lain, publik tidak bisa menutup mata bahwa memang ada kekhawatiran besar soal apakah Raffi benar-benar punya kapasitas teknis untuk memimpin kementerian strategis. Apalagi, jabatan Menpora bukan sekadar soal gaya atau popularitas, melainkan soal prestasi nyata, bagaimana membina atlet, menyiapkan regenerasi, membangun sistem olahraga yang berkelanjutan, dan menjaga semangat pemuda di tengah derasnya tantangan zaman. Dalam opini Salsa, yang disebut sebagai aib, adalah fakta bahwa publik sering terjebak dalam fanatisme buta. Ketika Raffi dilantik, banyak yang langsung memberikan pujian tanpa bertanya, apa latar belakangnya di dunia olahraga? Apa pengalamannya dalam mengelola kebijakan publik? Apa strategi konkret yang ia miliki untuk membangkitkan olahraga Indonesia? Semua pertanyaan itu seolah tenggelam oleh sorak-sorai dan dukungan semata karena popularitasnya. Salsa berani menyuarakan sesuatu yang mungkin banyak orang pikirkan, tetapi tidak berani katakan. Ia menilai, jabatan sebesar Menpora seharusnya tidak diserahkan hanya karena faktor popularitas. Ia bahkan beropini, jika jabatan publik bisa begitu mudah diberikan pada artis populer, maka jangan heran jika nanti kualitas kebijakan tidak sebanding dengan kebutuhan nyata bangsa. Bagi Salsa, kritik ini bukan serangan pribadi. Ia tidak menyoal kehidupan pribadi Raffi, ia tidak sedang menyerang keluarganya. Ia menyoal tentang simbol yang dibawa Raffi, bahwa negara seolah-olah lebih mementingkan pencitraan daripada substansi. Dan disinilah ia menyebut kata-kata keras, bongkar aib. Artinya, masyarakat harus berani membuka mata bahwa tidak semua yang berkilau itu emas. Namun, opini ini tentu saja penuh risiko. Salsa harus siap menghadapi hujatan, harus siap berhadapan dengan jutaan penggemar fanatik yang mungkin tidak terima idolanya disentuh. Tetapi keberanian seperti ini justru membuat namanya semakin diperhitungkan. Dalam banyak hal, publik memang butuh suara lantang yang berani menantang status quo, meski itu berarti menghadapi gelombang kebencian. Kalau kita lihat secara objektif, memang ada beberapa hal yang patut dipertanyakan.
Apakah selama ini kementerian yang dipimpin Raffi sudah memberikan dampak nyata? Apakah program-programnya benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput? Atau hanya berhenti pada acara meriah yang dipenuhi kamera? Opini Salsa menegaskan bahwa inilah aib yang sebenarnya, ketika jabatan publik lebih sibuk dengan show daripada kerja nyata. Opini ini kemudian melebar ke pembahasan yang lebih besar. Salsa menyinggung soal generasi muda yang kini lebih sibuk mengikuti gaya hidup selebriti daripada menekuni prestasi. Ia khawatir, jika seorang menpora justru lebih sering ditampilkan dalam konteks hiburan, maka pesan yang sampai ke generasi muda juga akan kabur. Padahal, kementerian ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun karakter pemuda yang tangguh, disiplin, dan berintegritas. Apakah publik salah jika menaruh harapan besar pada Raffi? Tentu tidak. Namun dalam opini Salsa, publik akan salah besar jika hanya menilai dari sisi popularitas dan mengabaikan rekam jejak serta kapasitas. Ia menyebut, jangan sampai kita hanya bangga karena punya menpora artis, tetapi gagal di panggung internasional. Kata-kata ini tentu saja sangat keras, tetapi justru disitulah letak nilai kritiknya. Narasi seperti ini membuka ruang diskusi luas. Sebagian orang akan tetap membela Raffi mati-matian, sebagian lagi mungkin mulai bertanya-tanya. Dan mungkin, justru dengan adanya perdebatan ini, publik akan semakin sadar pentingnya menilai pejabat publik dengan kritis, tidak sekadar terpukau oleh kilau kamera. Salsa menutup opininya dengan menegaskan bahwa publik berhak tahu, publik berhak menuntut transparansi, publik berhak meminta pertanggungjawaban. Karena jabatan menteri bukan hadiah, bukan panggung hiburan, melainkan amanah rakyat. Dan siapapun yang mendudukinya, entah itu Raffi Ahmad atau tokoh besar lainnya, harus siap dikritik sekeras apapun. Pada akhirnya, apakah benar Raffi menyimpan banyak aib dalam kinerjanya sebagai menpora? Apakah benar jabatan ini lebih banyak digunakan sebagai panggung citra daripada kerja nyata? Semua itu kembali pada sudut pandang masing-masing. Yang jelas, apa yang disuarakan Salsa Arwina adalah opini, sebuah pandangan kritis yang berani, dan bukan fakta mutlak. Penonton bebas menilai, setuju atau tidak, karena kebenaran selalu punya banyak sisi.